Shalom pemirsa, jumpa lagi dengan saya Tabita dalam pembahasan kita Allahku yang ajaib, di mana kita akan masuk pada judul dandelion. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun di atasnya, yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Ini terdapat dalam Ibrani 6 ayat 7. Tergantung kepada siapa Anda berbicara. Dandelion adalah salah satu kutukan terbesar bagi mereka yang ingin menjadi tukang kebun. Namun bagi yang lain adalah berkat yang berlimpah dari Tuhan. Saya memiliki teman-teman yang bersenang-senang dalam keindahan bola keemasan yang dikelilingi dengan jamrut rumput hijau tersebut. Yang lain biasanya kesal pada saat mereka dengan berhati-hati dapat mencabut akar tunggang panjang yang tertanam pada daun yang bergerigi. Nama dandelion mengabaikan keindahan bunga mekar kemasan yang indah dan kepala hiasan benih yang menarik dan yang ganti berfokus pada daun yang bergerigi dan yang mengingatkan ukuran dan kelengkungan gigi taring singa Prancis yang besar. Jadi, frasa Prancis yang lama dandelion berubah menjadi dandelion. Nah, saudara, di sini kita mempelajari tentang dandelion. Dandelion ini tumbuh di sekitar pekarangan rumah kita. Dan dandelion ini juga memiliki daun yang bergerigi dan tajam, di mana pada saat kita mau mengambil kita harus berhati-hati. Di sini juga dia mempunyai bunga yang sangat indah. Mungkin saudara-saudara mungkin pernah lihat bunganya adalah kuning, di mana bunganya ini sangat indah dilihat. Dan pada saat bunganya sudah kering, itu adalah mainan anak-anak, di mana anak-anak dapat mengambilnya dan meniupnya, maka benihnya itu akan terbang sendiri, terbang kemana-mana. Dan itu adalah mainan bagi anak-anak, termasuk saya juga. Pada saat saya melihat itu, saya senang mengambil bunga yang sudah kering dan meniupnya. Dia akan bertebaran di mana-mana. Nah, dandelion ini berasal dari kata Prancis yang dimana dandelion, dan itu berubah menjadi dandelion. Nah, dandelion ini bertumbuh, berkembang biak tanpa ditanam. Dia hanya menebarkan jika ditiup angin. Kalau kita tidak meniupnya, itu akan ditiup angin dan itu akan terbang. Dan cara berkembang biaknya seperti itu. Dandelion ini ditemukan cukup banyak di seluruh dunia. Dan tumbuh dengan baik walaupun habitatnya sangat banyak. Gangguan penting khususnya sinar matahari. Karena dasar tanaman bukanlah pada bagian atas, maka dengan mudah dipotong dan oleh mesin pemotong rumput. Namun dandelion bertahan terhadap pembabatan. Dia bertahan juga pada pejalan kaki yang sering diinjak-injak dan segala jenis serangan yang tanaman berbunga yang lain tidak dapat mentoleransikannya. Dandelion ini sangat kuat atau sangat bertahan jika walaupun itu dandelion ini dibabat dengan mesin pemotong rumput, orang berjalan di atasnya, dia tetap akan hidup. Karena mengapa dia tetap hidup? Karena akarnya itu harus tertanam masuk ke dalam tanah. Sehingga walaupun daunnya di atasnya dibabat, akarnya masih ada, dia akan mengeluarkan tunas yang baru dan menghasilkan bunga yang indah.
Apa sisi positif yang kita dapat ambil dari dandelion ini? Jika kita berakar dalam kebenaran Tuhan, walaupun kita mendapat cobaan yang begitu besar, rintangan yang begitu besar sebagaimana dandelion, dia mendapat dia ditebas, dia diinjak-injak, dia tetap menghasilkan menghasilkan bunga yang sangat indah. Apakah kita juga akan menghasilkan buah-buah kebenaran yang Tuhan telah ajarkan kepada kita, buah-buah roh? Itu adalah PR buat kita masing-masing dalam kehidupan kerohanian kita. Biarlah kita dapat berakar dalam kebenaran Tuhan, sehingga apapun itu rintangan yang kita hadapi, kita tetap berdiri teguh sebagai dandelion ini. Dia tumbuh lagi menghasilkan bunga yang indah. Biarlah kita menghasilkan buah-buah yang indah sebagaimana dandelion ini. Dan dandelion ini adalah satu tanaman yang berkembang biak dengan tidak ditanam. Dia hidup dengan kebesaran Tuhan, di mana pada saat dia berkembang biak, angin akan meniup membawa benihnya dan menyebarkan benih di sekitar atau di banyak tumbuh di mana-mana. Dan mungkin Anda dapat melihatnya di pekarangan rumah Anda. Nah, pada saat ini, meskipun di setiap bagian tanaman yang mengeluarkan di setiap tanaman ini, pada saat kita mematahkannya, di situ ada getah putih. Dan getah ini rasanya pahit sekali. Tapi ingat bahwa dandelion ini sangat bergizi bagi tubuh kita. Dia memiliki mengandung banyak beta karoten, di mana adalah vitamin A daripada wortel yang vitamin A yang dimiliki oleh wortel itu juga terkandung dalam tumbuhan ini, yaitu di daun dandelion ini. Dan vitamin K juga terdapat dalam daun tersebut. Di sini bila kita ingin menggunakannya, ini kita bisa dapat memakan daunnya. Semuanya kita bisa dapat memakannya karena itu bergizi tinggi bagi tubuh kita. Bila mana daunnya kita cincang, dan itu kita cincang, dan di situ terdapat 535% untuk kebutuhan harian kita, yaitu vitamin yang kita butuhkan setiap hari. Dan juga dia memiliki vitamin C, kalsium, dan zat besi yang tinggi, sebagaimana juga magnesium, fosfor, kalium, daftar berlanjut dan terus berlanjut. Banyak sekali manfaat dari dandelion ini. Dia mengeluarkan bunga yang indah, bukan hanya cuman bunga yang indah, tetapi menjadi berkat buat manusia juga, di mana kita dapat mendapatkan zat gizi yang sangat banyak yang dari daun ciptaan Tuhan yang satu ini, yaitu kita juga sebagai manusia, biarlah kita berguna bagi orang lain, sebagaimana dandelion ini. Dia hanya rumput liar yang tumbuh, tetapi dia menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Apakah kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, yang begitu sempurna, yang memiliki akal budi, apakah kita akan menjadi berkat buat orang lain? Pertanyaan untuk kita masing-masing dapat renungkan dan dapat hidupkan dalam kehidupan kita. Dan ini juga, dandelion ini sangat baik dan bergizi, artinya kita dapat mencernanya perlahan-lahan sehingga manfaat dalam kehidupan kita, dalam gizi dalam kehidupan kita itu sangat baik. Di sini kita dapat lakukan adalah berterima kasih, mensyukuri berkat Tuhan melalui dandelion ini.
walaupun dia hanya rumput yang tumbuh dengan liarnya, bermanfaat bagi kita. Ini kita mendapatkannya secara gratis, saudara. Mungkin di kota-kota besar yang belum sempat menikmati hasil ciptaan Tuhan yang satu ini, Anda dapat menemukannya di luar perkotaan ya. Kita dapat menemukannya di situ. Kita dapat mendapatkan secara gratis keuntungan yang terbesar dari dandelion ini. Kita dapat mendapatkannya secara gratis. Kita mendapatkan manfaat gizi yang sangat banyak dari daunnya dan untuk kebutuhan kita. Jadi jangan pernah menjadi suatu batu sandungan bagi orang lain. Biarlah kita menjadi berkat sebagaimana dandelion ini. Betapa satu berkat yang diberikan Tuhan kepada kita yang menyebar dengan mudahnya. Jadi pada saat ada kebenaran dalam kehidupan kita akan dituntun oleh Roh Kudus untuk menyebarkan kebenaran Tuhan itu. Dandelion yang berkembang biak secara liar, di mana dia ditiup angin dan di bawah di tanah dia akan bertumbuh. Di situ pun bila mana kita menjadi pembawa firman yang benar-benar berasal dari Tuhan, kita akan menyebarkan benih-benih kebenaran itu. Tapi sebelum kita menyebarkannya, apakah kita telah berakar dalam kebenaran Tuhan itu sendiri? Sebagaimana dandelion ini, bila mana dia sudah berakar, entah itu pembabat datang untuk membabatnya, pejalan kaki menginjaknya, apapun itu, sinar matahari yang sangat menyengat, tetapi dia tetap bertumbuh dan menghasilkan yang baik. Kita juga, bila mana kita berakar dalam kebenaran Tuhan, apapun itu, tantangan, risiko yang kita ambil, itu akan membawa kita membuahkan hasil yang baik juga. Biarlah kita menjadi buah-buah kebenaran yang indah dipandang dalam kehidupan keseharian kita. Biarlah kita menjadi berkat buat orang lain. Jangan hanya kita memikirkan kehidupan kita sendiri, tetapi biarlah kita menjadi berkat dan yang berguna bagi orang lain. Biarlah Tuhan dapat menolong kita menjadi berkat yang besar bagi orang lain. Kita harus mengundang Tuhan setiap hari agar Dia dapat menuntun kita, agar kita dapat menjadi berkat buat orang lain. Sebab bila mana kita mendapat air hujan, kita mengisap air hujan, yaitu firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, maka itu akan menghasilkan buah kebenaran yang baik juga, menghasilkan tumbuhan yang berguna bagi bagi mereka yang mengerjakannya. Bila mana kita terus mempelajari akan kebenaran Tuhan, terus berjalan dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan menghasilkan hasil yang baik yang akan menjadi berkat buat orang lain. Biarlah kita yang telah menerima berkat dari Allah itu, dari Tuhan, kita akan menyebarkannya kepada orang lain. Sebagaimana kita mendapat dari Tuhan, kita akan menyebarkannya kepada sama seperti bunga dandelion ini. Dia mendapat kehidupan yang baik dari Tuhan dan menyebarkan benih yang akan bertumbuh, dan itu bermanfaat bagi manusia, di mana manusia dapat mendapatkan gizi yang banyak yang terdapat dalam dandelion ini, dan kita mendapatnya secara gratis. Firman Tuhan juga bila mana kita mempelajarinya akan menuntun kita kepada kehidupan yang sempurna bersama dengan Kristus, dan itu kita dapatnya secara gratis. Bila mana kita meneliti akan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat
buat kita. Dan kita meminta Tuhan untuk menuntun kita sehingga kita dapat menjadi berkat dan berkat yang berguna bagi masyarakat sekitar kita. Biar kita umat-umat Tuhan terus merenungkan apa kegunaan kita hidup dalam dunia ini. Apakah kita akan menjadi berkat buat orang lain atau sebaliknya. Biarlah kita dapat mempersiapkan hati kita untuk menjadi dandelion-dandelion di mana dandelion yang meneruskan akan berkat Tuhan kepada orang lain. Tuhan memberkati.